mempelai lakinya udah datang. Ya, mempelai laki udah datang. Saya suruh Habib Qadir, Beb, tolong ente hubungin KUA. Udah datang, buset. Udah KUA yang datang. Pengantin perempuan yang nggak datang. Pengantin perempuan nggak datang sampai jam berapa? Sampai jam 2. Dihubungin nggak? Dihubungin nggak ada. Dan belas. Nah, ini si pengantin laki-laki bingung kan? Gimana? Mas, saya bilang. Ya terserah Pak Ustadz lah gimana. Lah ini makanan udah datang. Iya. Tolong kasih ke panti asuhan. Enggak, ini perempuannya mana? Udahlah, saya tahu. Rupanya sih dia udah tahu sebabnya. Saya nggak perlu cerita sama Pak Ustadz. Dia sudah, saya mau pulang Pak Ustadz. Pulang tuh. Laki-laki itu dengan tangan hampa, nggak jadi nikah. Sedih. Udah sewa gedung. Makanannya sama Habib Qadir dikirim ke panti-panti. Satu ketika saya makan soto sama Qadir berdua. Di depan kampus. Makan soto berdua. Tiba-tiba pada waktu makan soto itu digebrak meja. Mungkin Qadir lupa, tapi kalau ada orangnya ingat ya. Rentenir sedang Nagih. Sekarang saya berada di Villa Taman Meruya, tepatnya di Masjid At-Tabayun atau dikenal dengan Masjid Tenda. Saya mau menemui Ustadz Jazuli Suryadi. Ini namanya Masjid At-Tabayun. Nah, itu gambaran uniknya ya, Masjid Tenda. Jadi sementara masih menggunakan tenda, insya Allah dalam waktu dekat akan menjadi masjid yang tetap. Kenapa penting sholat sunnah itu? Kenapa itu bisa mengantarkan kita ke surga? Kenapa? Lihat, ada kalimat ini. Saya ingin tunjukkan satu hadis. Undur hal ibadi min ta'dur kaima minha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat komunitas pengusaha muslim Mercu Buana, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, saya sudah berada di kediaman Ustadz Jazuli Suryadi. Tadi kita kurang lebih menyaksikan beliau ya, aktivitas beliau di Masjid At-Tabayun di Villa Taman Meruya gitu ya. Insya Allah kita mampir ke rumahnya, nggak jauh juga ini. Daerah mana ya Ustadz ya? Ini daerah Meruya Selatan. Daerah Meruya Selatan. Di Jalan Menara 2. Jalan Menara 2. Jadi ada 2, Serang sama sini sekarang ya. Iya. Camp ya. Serang tuh sekolah-sekolah yang saya bina. Ya. Sini rumah singgah namanya. Tempat saya ya baca buku, nulis penelitian segala macam. Iya. Beliau ini di kalangan alumni atau mahasiswa terkenal sebagai sosok seorang ustadz ya. Dan kalau zaman saya beliau terkenal di bagian beasiswa ya, Direktorat Kemahasiswaan, juga pernah menjabat sebagai Ketua Masjid Manarul Amal Kampus Mercu Buana. Insya Allah kurang lebih 20 menit kita akan nostalgia dengan beliau, tentang kehidupan beliau, tentang sejarah beliau di Mercu Buana khususnya. Baik, kita sambut beliau aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Jazuli, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ustadz Jazuli, tadi pagi subuh saya ke Masjid At-Tabayun. Itu aktivitas rutin atau apa itu Ustadz? Ya, alhamdulillah ya. Jakarta sudah mulai menggeliat gitu. Sejak awal September sudah mulai dibuka kegiatan-kegiatan Jumatan, kuliah duha, kuliah subuh. Ya kalau udah begitu rasanya Jumat, Sabtu, Minggu itu ya saya mesti keliling ya. Jumat saya khutbah di mana, Sabtu kadang-kadang kajian duha di mana, sama kuliah subuh biasanya Ahad ya. Tadi kita ke bagian awal bulan itu biasanya di Masjid At-Tabayun ya. At-Tabayun itu masjid tenda, tadi kita di sana. Ya kita bantu teman-teman di sana yang sedang memperjuangkan
sebuah masjid dan ternyata alhamdulillah sedang dibangun. Insya Allah awal bulan selalu di situ. Kebetulan kajiannya tentang reuni di surga episode kedua. Ya alhamdulillah Ustaz Heri ini Ustaz Heri sahabat saya nih luar biasa. Alhamdulillah. Yang lama juga nggak jumpa ya gitu ya. Dan betul saya memang sekarang ini saya kan di Mercu Buana tuh ada dua ya. Pertama sebagai struktural ya. Struktural itu sebagai karyawan gitu ya, struktural. Yang kedua sebagai dosen ya. Nah, sebagai karyawan saya memang dengan aktivitas saya yang kayaknya nggak mungkin lagi saya stay di kampus sehari-hari karena saya kebanyakan ninggalin kampus, bawa jamaah umroh. Waktu itu kebanyakan ke Turki, Dubai, Oman, plus Mekah, Madinah. Maka saya 2 tahun sebelum masa pensiun saya udah pensiun duluan karena memang tugas-tugas luar yang rada dalam tanda kutip banyak meninggalkan tugas, nanti khawatir nggak amanah tuh hari ya. Maka saya statusnya sekarang sebagai dosen aja. Dosen, mata kuliah yang saya ampu itu lembaga keuangan syariah dengan perbankan syariah dan Islamic Studies. 3 ini yang saya ampu di Mercu Buana ya. Mercu Buana itu tempat di mana saya dilahirkan sebagai ya seperti sekarang ini ya. Dan Mercu Buana juga lah yang memberikan inspirasi banyak pada saya sampai saya pada jenjang sekolah S3. Kalau bukan Mercu Buana, wah mungkin saya nggak terinspirasi untuk sekolah itu. Betul orang tua bilang kalau bergaul sama tukang minyak wangi kebagian wanginya katanya. Ya kan? Pandai besi ya kebagian percikannya gitu kan. Nah, jadi awal-awal saya waktu itu Mas Hari ini masih mahasiswa ya. Saya ingat nih di Menwa beliau nih ya. Itu saya memang jabatan pertama yang saya terima sebagai kepala bagian beasiswa. Iya, ceritanya gimana itu? Beasiswa tuh. Beasiswa ini memang orang-orang. Tapi sebelum cerita beasiswa, saya mau cerita juga sedikit tentang awal muasal kita masuk Mercu Buana ya. Oh ya, sejarahnya. Itu dulu ya sejarahnya ya. Tahun berapa? Ya. Jadi gini, awal 95 tuh Mas Wasid, saya juara kaligrafi. Juara kaligrafi se-Jakarta dan se-DKI ya. Okay. Nulis indah ya, kaligrafi. Di mana itu dulu? Di Pasar Baru, Senen. Pasar Baru. Oh, yang di pinggir-pinggir itu diadakan lomba. Oleh oleh Gubernur Cokro Pranolo ya. Waktu itu masih ingat kan Cokro Pranolo dia nih. Nah, saya ikut. Saya juaranya. Waktu itu saya juaranya. Maka banyak order tuh kan. Nulis ijazah karena waktu itu ijazah belum dibuat oleh komputer. Belum dibuat oleh komputer, maka dibuat oleh tangan, Mas. Wow, kebetulan saya punya keterampilan itu, alhamdulillah. Ada 3 keterampilan. Yang pertama menulis cepat, menulis indah, menulis rapi. 3. Jadi saya menulis rapi, alhamdulillah. Dan secara material rezeki lumayan itu ya. Setiap Natal ya nulis kartu ucapan Natal, Idul Fitri ya ucapan Idul Fitri. Berarti buka lapak gimana? Bukan lapak lagi. Saya punya lapak sama teman-teman itu. Dan akhirnya saya tinggalkan semua itu karena ada order yang lebih mulia menurut saya. Mulia dan lebih menjanjikan, yaitu menulis sertifikat ijazah. Yang pertama kali nulis ijazah ke saya adalah Universitas Trisakti. Lalu Universitas Mercu Buana, Gunadarma, YAI itu nulis sama saya semua. Berapa mahasiswa dulu? Oh, waktu itu yang paling banyak Trisakti ya. Trisakti itu bisa ratusan tuh. 500 gitu ya. Sendirian. Sendirian. Terus baru Mercu Buana. Nah, nggak tahu kenapa dari sekian perguruan tinggi itu yang apa ya, match gitu, yang cocok gitu ya. Oh, Mercu Buana. Temu feel gitu ya. Kebetulan ada teman namanya Pak Paijan. Pak Paijan itu yang memberitahu informasi bahwa ada penulis sertifikat juara DKI namanya Jajuli. Saya ditelepon sama Pak Paijan, bukan telepon dulu, pager ya. Pager saya bunyi tahun 96 itu. Harap datang ke Mercu Buana. Saya masih nanya Mercu Buana di mana ya? Apa itu Mercu Buana? Belum ada Google. Saya telepon di telepon umum sama Pak Paijan itu. Apa sih Mercu Buana? Universitasnya. Di mana tempatnya? Joglo. Di mana itu? Aduh, saya nggak tahu. Dulu belum ada Google Map. Susah gimana? Terus alamatnya saya tanya. Ternyata di Meruya sini tempatnya. Oh, sini. Datanglah saya kan. Datang, betul Anda namanya Juli, ya bisa nulis ijazah, coba lihat, gitu kan? Ya udah saya, bagus, bisa nggak dalam kurun waktu yang cepat kamu nulis sekian lembar gitu ya? Bisa, saya bilang. Coba beli 10 lembar,
Saya ingat betul 10 lembar 5 menit. Nama dan tanggal lahir, ya. Iya. Ternyata nggak 5 menit, 3,5 menit 10 lembar waktu itu. Oh ya, saya nulis ijazah gitu, nulis ijazah. Itu P4 segala macam tuh ternyata banyak di mercu itu. Lalu saya ketemu dengan salah seorang satu kampung dengan saya, Pak Roni Niti Baskara. Itu doktor waktu itu Warek 3, waktu direktur 3. Kamu orang Banten ya? Aku tahu. Pak Roni, iya kayaknya pernah di mana? Ternyata orang sekampung dengan saya. Nah, disitulah awalnya beliau menawarkan saya, ya udah kamu kerja di sini aja. Terus terang pada waktu itu saya punya ijazah S1 saya. Waktu itu nggak saya pakai tuh ijazah. Karena saya udah mutung kerja susah bener ini. Ternyata yang saya pakai keterampilan kaligrafi yang saya dapat dari pesantren. Kaligrafi itu yang membawa hidup saya. Ijazah saya taruh aja dah. Tanya sama Pak Roni, ijazah kamu apa? S1 Pak. Oh ya S1 udah kerja sini. Jadilah saya jadi karyawan di Mercu Buana. Dulu S1-nya di mana? Saya S1-nya dulu di Universitas Islam Indonesia, UII. Oh, Jogja. Jogja. Iya. Udah saya itulah pertama kali ijazah saya pakai. Itulah pertama kali ijazah saya pakai. Itu pun lupa naruhnya di mana ya. Iya. Naruhnya di mana nih? Sini apa di kampung? Karena buat syarat itu ya. Karena nggak dipakai sama saya. Karena saya udah mutung sama ijazah. Naruh. Yang saya pakai itu adalah keterampilan. Saya cari ijazah, ada ketemu. Kerja lah saya di Mercu Buana. Yang beasiswa yang saya pegang pada waktu Jadi itu. mulai tahun 96 ya. Nah, ceritanya di Direktorat Kemahasiswaan. Ya, karena Pak Roni kan Warek Purek 3. Purek 3. Bukan Warek Purek 3. Kemahasiswaan kan? Nah, saya di situ ditempatkan sebagai karyawan. Ketemu dengan Pak Haji Syahrial, Pak Hasan Sowi, Pak Ion Suwiono, ya, Pak Roni Niti Baskara. Nah, waktu itu Bu Giarti, kan perempuan cuma berlima itu waktu itu. Belum masuk yang lain, Pak Joko, Pak Kasio belum masuk. Belum masuk. Nah, saya di situ. Dan spesialisasi saya adalah saya bersyukur ya dapat menangani beasiswa. Kenapa? Saya bisa membantu teman-teman mahasiswa yang berkekurangan dan alhamdulillah saya sangat hafal tuh dengan beasiswanya tuh akan hafal di beasiswa. Akhirnya saya kreatif, Mas Hari. Kreatif bisa mencari beasiswa sendiri. Itu beasiswa di luar kampus ya, pemerintah dan pemerintah ya. Gitu. Kalau yang dalam kampus itu kan bisa dari Diknas, dari Departemen Agama ada juga, dari Basnas, dari Basis tuh ada 3 itu biasanya. Nah, saya jadi kreatif di situ. Kenapa? Saya bisa mencari dari yang lain. Di antara dari Sampurna, dari Astra. Itu boleh saya cari tuh. Swasta. Dan saya memang ditantang sama Pak Haji Syahrial waktu itu. Kamu harus nyari sendiri deh. Karena saya ditarget, bisa nggak dalam setahun itu bisa 5 miliar misalnya. Saya ditarget. Oh, saya bisa. Saya nyari dari Astra. Dari waktu itu selain Astra, saya dapat ke Krakatau Steel, pernah juga. Yang terbesar pada waktu itu, Sampurna. Nah, batu besar waktu itu. Sampurna itu perusahaan besar kan. Dapatlah itu. Nah, saya lama di Mercu Buana. Menangani beasiswa itu saya kalau nggak salah sekitar 15 tahun. Itu jabatan beasiswa di emban Ustadz pertama kali ya? Pertama kali. Sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada. Saya pertama kali itu. Iya, karena pertama kali ada beasiswa sehubungan dengan krisis moneter pada waktu itu, maka pemerintah mengeluarkan beasiswa dan saya kepala bagiannya waktu itu. Nah, selesai di beasiswa seiring dengan berdirinya Masjid Manarul Amal, yang ketua pertamanya dulu adalah Pak siapa? Dosen FTI dulu tuh. Dip Rizal, bukan? Dip Rizal itu ketua pertama. Ketua keduanya Pak Hasan Sowi. Hasan Sowi belum ada bisnis tuh. Hasan Sowi. Ketua ketiganya Pak Sahab, Jenderal Sahab. Pada saat Jenderal Sahab itu sekretarisnya saya. Baru saya. Dan memang saya bersyukur dalam hal kerja itu suka kreatif gitu. Kayak di masjid aja, selesai di beasiswa tuh ya sekitar 13 tahun, 15 saya lupa. Di beasiswa aja alhamdulillah saya cari tuh beasiswa sendiri tuh. Bagaimana, kenapa begini masalahnya? Ini beasiswa yang saya dapat dari pemerintah hanya untuk 200 orang. Sementara yang daftar 300 orang. 400 orang. Biasanya bentuk beasiswanya itu buat bayar apa aja? Buat SPP kuliah. Apa? SPP, kuliah, sama ada transport atau buku-buku ya. Buku-buku. Jadi
mahasiswa itu dikasih juga untuk buku-buku yang skripsi, ada juga beasiswa skripsi untuk beli kertas segala Yang full macam. nggak ada berarti ya. Yang full ada dari. Nah, yang ada yang ini yang Hafiz Quran itu apa? Nah, yang dari itu dari Basnas. Dari Basnas, Badan Amil Zakat. Waktu itu ketua Basnasnya masih Pak Profesor Didin Hafidudin. Saya sempat ketemu dengan Pak Didin Hafidudin. Pak Didin, saya dari Mercu Buana. Ini kalimat saya. Ini yang membuat Pak Didin tertarik. Saya dari Mercu Buana, Pak, perguruan tinggi umum. Tapi di sana ada yang hafiz Quran, Pak. Kaget dia. Ada yang hafiz Quran? Ada, dari pesantren. Nggak banyak, Pak, cuma 1-2. Kaget dia. Tapi ini kebutuhannya untuk kuliah bagaimana? Dibantu sama beliau. Maka saya dapat tuh beasiswa. Namanya siapa pada waktu itu ya? Anak Rohis juga tuh. Lupa saya kasih sama dia. Udah senang sekali karena memang sedang butuh waktu itu. Nah, dan luar biasa. Itu Pak Didin waktu itu banyak ngasih. Kenapa? Karena dia kagum kita perguruan tinggi umum, bukan perguruan tinggi agama ya. Nah, itu saya cari sendiri tuh sampai Pak Suaryadi sebagai rektor. Waduh, kreatif nih Pak Ustadz katanya. Manggil saya Pak Ustadz dia tuh. Nah, saya cari lagi dari tempat yang lain. Nah, seiring dengan itu selesai lah tugas saya tuh 13 tahun, 18 tahun di beasiswa. Saya diminta untuk mengelola masjid Manarul Amal. Apa yang saya diharapkan oleh pimpinan, saya dipanggil oleh Pak Suaryadi. Pak Juli, sini. Saya lihat ijazah Anda satunya agama. Iya Pak, jurusannya agama saya Pak. Pernah pesantren? Pernah. Pak cocok kalau megang masjid. Iya Pak kali. Saya dipanggil Pak Probo. Pak, jadi Pak Suaryadi dipanggil Pak Probo. Suaryadi, bagaimana masjidnya gitu. Emang di akhir-akhir Pak Probo tua itu Pak Probo masih nanyain masjid. Iya Pak, ada masjidnya. Ya masjid jangan begitu-begitu aja gitu. Mau ketemu langsung? Ya saya dipanggil. Oh, dipanggil. Saya dipanggil juga. Ya Juli bisa ikut saya nggak? Ketemu Pak Probo. Ya boleh Pak. Jadilah saya berangkat sama beliau. Ketemu Pak Probo. Saya diminta untuk mengelola masjid. Saya bilang saya sedang mengelola beasiswa Pak. Pindah aja. Jadi status karyawannya di masjid, bukan di di kampus lagi, tapi tetap karyawan kampus. Ya, udah jenuh juga beasiswa ya, juga saya. Juga. Ya kayak senang juga nih kerja di masjid. Jadilah saya hari itu. Harinya saya masih ingat, hari Kamis, hari kelahiran saya itu. SK saya turun, saya ke masjid. Orang yang pertama saya jumpai namanya Radiwan. Iya. Radiwan. Mahasiswa. Mas Radwan, saya bilang, sampean di sini. Iya Pak, saya ketuanya sekarang. Oh apa ketuanya? Iya. Yuk kita ke bawah. Nah, ruangan yang pertama kali saya tempatin bukanlah ruangan utama. Saya ke bawah ke basement. Saya sedih di basement itu ngelihat jemuran. Sapam-sapam pada jemur pakaiannya dari tiang ke tiang, dijemur gitu ya. Ini apaan nih Mas? Ya sapam-sapam Pak. Di sini tidurnya di bawah. Itu jemurannya. Oh, ini tempat saya bilang kalau jadiin duit ini bisa nih saya bilang. Untuk apa kata Radiwan? Adalah saya bilang ntar. Yang ada di otak saya cuma satu. Gimana masjid ini bisa nyari uang yang banyak? Mandiri. Ya, selama ini masjid ini kekurangan uang. Ini selalu minta uang ke Mercu Buana. Saya ditantang oleh Pak Prabowo bagaimana caranya masjid itu bisa nyari uang sendiri. Karena dia mengambil contoh masjid Sunda Kelapa segala macam. Itu tantangan buat saya. Saya nerima itu. Yaudahlah Pak, sini. Makanya saya begitu dapat SK, yang pertama kali saya turun ke bawah ngajak si Radiwan itu sini. Lihat, ini bisa nggak suruh pindah? Susah Pak Ustadz. Udah lama nih katanya. Ada Pak Onip. Saya ingat saya ribut sama Pak Onip. Ada Pak Kapik. Tinggal di situ. Ada Pak Murtado apa siapa tuh. Jadi itu terbuka di bawah. Terbuka itu tidur semua di situ. Bahkan ada kompor di pojok. Punya Pak Onip, kompor tuh. Ini gimana ngomongnya ya. Kebetulan mereka semua orang Kulon, orang Sunda ya. Saya bisa bahasa mereka. Saya berbicara dengan mereka dengan bahasa mereka. Alhamdulillah itu ampuh gitu ya. Saya ngomong pelan-pelan dengan Pak Oni. Pak Oni bisa nggak tinggal di sini? Saya udah lama tinggal di sini, udah berapa tahun gitu ya. Pelan-pelan saya ngomong sama Pak Kapik segala macam, saya ngomong lah bagaimana caranya supaya karena masjid ini harus punya tempat resepsi yang ada otak saya. Karena saya ditantang untuk masjid ini bagaimana makmur secara materi. Yang ada di otak saya adalah bagaimana caranya supaya masjid ini punya uang, bukan hanya sekedar minta sama kampus. Itu Mas. Udah tahap pertama sudah saya lakukan tuh. Mereka pindah. Bersedia ya. Bersedia, alhamdulillah bersedia. Tapi Pak Onip berganding sama saya. Oke, saya pindah. Tapi saya minta izin, bisa nggak bikin warung di depan? Ingat nggak ada warung Pak Onip di depan? Oh iya. Waduh, gimana caranya?
minta izin saya Ah. ke Pak Magito, Kepala Biro Umum. Iya. Pak Magit, saya punya kesulitan. Apa Pak Ustadz? Saya ngusir orang. Dari mana? Dari bawah, dari basement Iya. masjid. Tapi mereka bergening, minta diizinkan berdagang di depan kampus. Boleh enggak? Iya. Boleh aja, tapi jangan belah sana ya, belah sini. Dekat toko buku yang sekarang ada toko buku di sebelah masjid tuh. Iya. Akhirnya Pak Onip bikin di situ. Almarhum tuh ya, Allah yarhamu. Dan itu meninggal tuh. Amin, ya Rabbal Itu warung di situ dia. Enggak berhenti Pak Onip ngomong, ini gara-gara Ustadz Jajuli nih saya berwarung di sini. Alhamdulillah katanya gitu ya. Pindah satu-satu Pak Akapik gue pindah. Akhirnya clean. Nggak ada lagi tinggal di situ. Bingung lagi saya, ini mau bikin apa ya? Nah, akhirnya saya melakukan studi banding Mas Hari. Kemana saya studi banding? Ke Masjid Sunda Kelapa. Studi banding ke Sunda Kelapa. Saya ingat betul ketua DKM-nya Sunda Kelapa bilang begini sama saya. Iya, masjid kalau pengen punya uang harus punya tempat resepsi katanya. Sabtu Minggu kamu dapat duit nanti. Dan kamu nggak ngandelin lagi tuh kotak amal itu. Itu saya ingat betul kalimat itu. Iya. Mulailah saya bikin acara pertama di Masjid Manarul Amal itu. Resepsi pertama, saya masih ingat cateringnya namanya Afi Catering. Ingat betul saya. Dan itu belum bisa pakai AC karena belum tertutup masjid itu dan kita belum punya AC. Kipas angin pun sewa waktu itu. Satu kali bikin acara, kok tiba-tiba 1, 2 banyak yang daftar gitu. Nah saya mulai dituntut untuk profesional. Dan orang yang mengajari saya profesional itu dalam mengelola aula namanya Pak Magito. Nah, apa kabar Pak Magito? Saya bilang gitu, terima kasih. Manajemen gedung sarana ya. Ya, saya minta apresiasi dari dia. Bagaimana Pak gitu? Ya sudah Pak Haji, kalau begini caranya jangan setengah-setengah. Pak Haji punya berapa uang sekarang? Aduh, nggak punya uang saya. Ya bagaimana kalau nggak punya uang? Bisa nggak saya minjem di kampus? Oh bisa. Akhirnya kampus kasih pinjam saya. Bayangin loh, saya nggak minta loh, pinjam. Berapa kampus ngasih uang saya waktu itu? Kalau tidak salah ya, 150 juta. Kalau tidak salah ya, saya mungkin itu ingat. Digunakan untuk Beli AC. dandanin apa gimana? Dandanin ya. Yang bekas buku saya cat segala macam. Dulu kan banjir juga di bawah. Banjir itu belum teratasi. belum. Belum teratasi, itu saya cat segala macam. Udah jadi dicat segala macam. Ada beberapa AC sama kipas angin, saya beli, habis tuh uang itu. Udah. Alhamdulillah dalam kurun waktu yang nggak terlalu lama, uang itu kembali. Saya kasih ke kampus. Cepet memang. Bagaimana nggak cepet? Ruangan saya sewa waktu itu pertama kali 5 juta. Sabtu Minggu ada acara 10 juta saya dapat. Sebulan udah 40 juta. Gitu ya. Belum lagi fee dari catering ya. Katanya suka ngasih fee sama kita tuh buat anak-anak karyawan segala macam. Mulai saya berpikir, wah saya harus punya karyawan nih. Nggak mungkin berdua sama Radiwan. Nggak mungkin berdua sama Radiwan. Saya harus punya karyawan. Maka saya buka lowongan kerja. Masuklah orang yang namanya Asep, Saiful Bahri, Mas Asep masuk tuh sebagai merbot waktu itu ya, karena masjid nggak bisa ditinggal. Masuklah Ali, saya perlu marketing sama Yamin berdua. Nah, masuk Mas Hari pernah masuk juga. Dan saya perlu sekretaris banyak, karena perlu banyak orang untuk memanage itu. Dan saya naikin tuh sewa gedung itu dari 5 juta langsung ke 8 juta. Itu pun masih dianggap kecil oleh Pak Magito. Kecil nggak apa-apa Pak Magito, sekarang kecil aja dulu. Cuman lebih profesional. Ternyata setelah saya studi banding soal penyewaan gedung itu ternyata dapatnya besar. Karena apa? Selain sewa gedung, ada yang namanya cas catering. Itu lebih besar cas catering ternyata. Oh ternyata alhamdulillah setiap hari Sabtu dan Minggu saya dapat uang kurang lebih ya 50 juta. Iya, dari sewa itu. Alhamdulillah bisa membayar karyawan. Nah, dari situlah saya bisa beli karpet. Dulu ada karpet tuh di atas tuh, bagus merah tuh ya. Beli karpet, menutup bawah, memperbaiki ruang parkir. Nah, mulailah itu aula saya berkenalan dengan waktu itu seorang muadzin namanya Haji Masruhan. Beliau pertama kali ajan di Masjid Manarul Amal, saya tegur, Bapak ajannya bagus Pak. Bapak siapa? Yang negur bukan saya sih, Kadir, ada staf saya. Kadir. Tat, namanya Masruhan Tat. Dia kerja di bangunan katanya. Taunya kerja di bangunan taunya. Bukan, katanya dia insinyurnya. Udah. Terjadi begitu, saya kenalan, saya minta tolong dia.
Pak kalau kerja di bangunan paham dong Pak sama keramik-keramik. Oh iya Pak, saya ajak dia ke bawah. Saya minta dia ganti plafonnya. Saya minta dia ganti, bantuin lah keramik segala macam. Banyak hal saya ganti. Dan saya bikin BMT, Baitul Mal wa Tamwil. Masuknya Ali itu saya bikin BMT. Ali saya Bank Islam ya. Bank Islam, dan itu memiliki nasabah yang cukup banyak waktu itu. Yang sekarang alhamdulillah diterusin sama Prof Wiwi itu kayaknya. Dia terusin. Dan saya juga bikin usaha air isi ulang. Air isi ulang saya bikin juga. Dan saya waktu itu juga bikin klinik. Ya walaupun sekarang semua udah nggak ada itu ya, sayang itu. Bikin klinik kan, klinik gratis ya, klinik gigi ya, klinik gratis. Mulai makmur tuh masjid di masa saya itu. Di penghujung saya mau selesai jadi ketua DKM, saya bikin travel. Sempat memberangkatkan 3 kali umroh. Beberapa karyawan saya ajak ya, walaupun dengan biaya murah. Yang pertama saya ajak Asep, karena beliau menemani saya sejak lama ya. Terus Abdurrahman Sadro saya ajak, Pak Haji Masruhan, Pak Haji Supandi, semua umroh kita udah jalan bertiga. Nah sekarang udah nggak ada juga perusahaan travel di situ. Dulu zaman pandemi kita, juga sekarang ya. iya, dan memang ditiadakan oleh yang baru nih. Kan setiap orang stylenya beda-beda ya. Style kalau saya dulu maunya ya itu usaha ini gitu. Jadi masjid besar. Nah, kenapa sih saya bikin BMT? Itu ada masalah. Satu ketika saya makan soto sama Kadir berdua di depan kampus, makan soto berdua. Tiba-tiba pada waktu makan soto itu digebrak meja. Mungkin Kadir lupa, tapi kalau ada orangnya ingat ya. Rentenir sedang nagih. Pip, pip. Saya manggilnya Kadir itu Habib, pip. Itu apa? Nggak tahu kayaknya rentenir dah. Waduh, kita mesti punya tanggung jawab nih sama Allah nih. Bagaimana caranya tukang-tukang yang makan ini semua nih, dagang ini nggak terjerat rentenir. Begitu selesai, saya makan, saya tanya tuh sama yang dagang soto itu, Mas, saya bilang itu siapa? Rentenir Pak, saya minjem duit sama dia Pak. Oh, minjem duitnya 1 juta, bayarnya 2 juta Pak, bunganya berbunga gitu. Jadi inspirasinya dari situ. Saya pulang, buru-buru saya panggil orang yang datang nawarin BMT, namanya Yamin. Yamin kerja di BMT mana gitu, dia nawarin BMT. Saya telepon aja Yamin, Min, ente kesini. Ente tempoh hari nawarin BMT mana? Ente nggak usah nawarin deh, ente kerja di sini aja. Saya bilang, bantuin aneh bikin BMT. Boleh Pak Haji. Saya ingat tuh Yamin tuh kalimatnya. Boleh Pak Haji. Nah, Yamin lah orang yang menginisiasi saya bagaimana caranya bikin BMT. Soalnya Pak Haji, ada BMT itu bagus. Kita lihat sana. Waduh, saya bilang saya nggak bisa keluar nih. Gimana caranya nih? Saya masih di karyawan kampus, harus nyari orang. Saya punya temen tuh, namanya Ali, panggil Ali. Udah sama Ali berdua tuh, dia ngurusin BMT. Jadilah BMT di kita sampai terdaftar di Departemen Koperasi. Dan pada waktu itu nasabah kita lebih dari 50. pedagang banyak. Pedagang sekeliling itu, tukang bakso, tukang somai segala macam. Itu BMT kita. Dan BMT sudah mampu membayar orang gaji. Pak Yamin, Pak Ali, Gina, Bu Ade itu kerja di kita. Itu terakhir siapa sih yang baru sekarang cewek tuh, yang sekarang masih si PD terakhir 5 tuh karyawan kita. Itu dibayar oleh BMT. BMT besar pada waktu itu. Karena memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan marketingnya jalan. Nah, saya di akhir mau pensiun itu karena memang saya udah tugas di luar dan saya punya satu cita-cita Mas Haria. Umur saya sudah waktu itu udah lewat 50, kok saya belum doktor gitu kan. Waduh, ini terlambat nih saya kuliah. Dan ternyata memang saya harus melepaskan beberapa kegiatan saya. Termasuk ketua DKM. Saya minta juga pada waktu itu untuk tolong digantilah saya. Dua setengah periode juga saya. Kenapa, untuk apa Pak? Saya mau sekolah, saya bilang, Pak. Saya mau sekolah. Bahkan saya mau resign nih. Padahal saya 2 tahun lagi pensiun tuh. Tapi saya resign dulu. Tapi alhamdulillah membawa hikmah tuh. Kalau resign sekarang nggak dapat segitu. Ya kan? UMP sedang krisis ya kan? Terus saya ambil resign, dananya saya belikan rumah ini. Jatuhnya pensiun dini berarti. Pensiun dini. Dananya saya belikan rumah ini. Saya sekolah dokter karena memang sudah waktunya saya sekolah, karena memang kalau tidak saya nggak sekolah Mas Hari. Udah saya resign, saya sekolah. Dokter di mana? Ngambil di mana? Universitas Muhammadiyah Jakarta. OMJ. Saya ambil.
jurusan manajemen syariah. Saya kebetulan orang syariah di kampus Mercu Buana juga. Terima kasih saya masih dikasih kesempatan ngajar di Mercu Buana, lembaga keuangan syariah, perbankan syariah. Kenang-kenangan Ustadz selama kiprah di Mercu Buana nih, baik di bidang beasiswa maupun di masjid. Beasiswa itu dulu nama saya itu mungkin lebih dikenal daripada nama bos saya. Karena apa? Mahasiswa itu kalau udah mau masuk KRS inget saya pasti. Dan sampai-sampai tanda tangan saya tuh laku di keuangan. Kenapa? Pokoknya kalau mahasiswa nggak dapat KRS pasti bilang saya nanti dapat beasiswa Pak, udah tuh daftar. Mana tanda tangan Pak Jazuli kita? Saya selalu tuh diminta tanda tangannya sama kalimat saya ini akan dapat beasiswa. Saya kasih ke keuangan. Nanti beasiswanya langsung saya kasih keuangan gitu. Dulu keuangan Pak Arus. Pak Arus almarhum, Allah yarham, mudah-mudahan beliau di surga ya. Pak Arus tuh selalu telepon saya, Pak Haji, ini anak betul dapat beasiswa gitu kan. Lama-lama Pak Arus bilang sama saya, pokoknya nanti mahasiswa datang ke tempat sampean ya, di ruangan sampean minta tanda tangan. Saya nggak mau tuh bohong-bohongan. Ternyata betul. Saya datang ngantri ya lama-lama. Ngantri, bayangkan kalau ngantri 100 orang itu untuk minta tangan saya. Kata bos saya aja yang jadi ketua di kepala di sini nggak diminta tangan. Dulu siapa? Bu Heni Gambiro bukan? Heni Gambiro, Pak Heni Gambiro, Bu Heni, saya aja yang tanda tangan, ini Pak Jazuli katanya. Ya ibu tanda tangan, ya udah Pak Jazuli aja. Jadi saya yang tanda tangan. Pak Arus minta jaminan dari saya. Dari mahasiswa itu betul-betul ya memang sudah tinggal turun uangnya. SK-nya sudah ada. Jadi saya tinggal tanda tangan gitu ya. Pak Arus nggak percaya dengan SK itu. Pokoknya tambah tanda tangan ente, ya udah tangan. Itu satu. Itu hal yang menurut saya agak aneh. Ada lagi satu. Ada orang tua mahasiswa datang ngerayu-rayu saya. Anak saya beasiswa tolong. Bagaimana mau saya kasih beasiswa? Beasiswanya nilainya kecil. Tapi alhamdulillah itu saya bilang tadi. Saya cariin bagaimana mahasiswa itu dengan nilai yang kecil tapi dapat beasiswa. Ada namanya beasiswa mahasiswa tidak mampu. Saya dapat dari mana? Dari BASIS, Badan Amil Zakat DKI sini, BASIS DKI dan sedekah DKI. Dapat itu, walaupun nilainya kecil tapi dapat, walaupun jumlahnya nggak besar. Cuma bisa bayar 1-2 semester. Nggak full setengah semester atau 1 semester. Itu dapat saya kasih. Dan alhamdulillah orang-orang tua banyak yang kenal. Nah, imbasnya adalah saya sering dibawain kerupuk, sering dibawain apa? Pokoknya makanan-makanan gitu ya, sering dibawain itu. Ya Allah, itu lucu banget. Jadi kata bos saya, Bu Heni, terus diganti waktu itu bos saya mengalami 5 bos. Pertama Pak Profesor Dr. Roni Niti Baskara, diganti oleh Bu Heni, diganti lagi oleh Pak Fatah, ya. Diganti lagi pokoknya 5 dah, saya lupa nama-namanya itu ya, 5 ini saya masih tetap bertahan di situ. Nah, gitu. Terus pas saya di masjid yang membuat saya jadi sering banyak pengalaman di masjid itu, banyak berjumpa dengan orang banyak, ya. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dikasih dunia kerja yang tadi di beasiswa saya banyak nolong orang walaupun bukan uang saya tapi uang pemerintah yang saya salurkan. Di masjid saya banyak ketemu orang. Yang khususnya yang berkaitan dengan agama ya. Ada orang dulu Mas Hari datang menemui saya untuk jadi mualaf. Di mualaf. Saya mualaf nih Pak gini. Oh iya. Udah saya biasa Badarul Amal menerima orang mualaf itu kalau udah ada yang masuk Islam, saya pasti mengumumkan sama jamaah dan jamaah banyak nyumbang tuh. Oh, nyumbang itu sampai 8 juta segala macam. Itu di depan pintu. Depan pintu itu kan, Mas Hari kan sering ngumumin itu. Ternyata orang ini jadi mualaf lagi di masjid lain. Oh iya, jadi mencatat di masjid lain gitu ya. Modus itu ya. Modus, saya ditelepon sama masjid. Kebetulan ada jamaah di situ yang sholat di sini. Pak Jazuli, tadi jam habis Ba'da Asar ada yang jadi mualaf ya? Ada, saya bilang. Namanya Yopi Manurung, saya ingat betul namanya tuh. Yopi Manurung, saya ganti kan namanya Muhammad Yunus. Saya ganti Muhammad Yunus. Ya, ini dia masuk Islam lagi nih Pak Jazuli. Di mana ini posisinya? Saya di Blok M. Di Blok M nih saya nih. Ini orang masuk Islam lagi, ini modus. Udah laporin polisi. Nggak tahu, seterusnya nggak tahu tuh. Nah itu satu. Itu buat saya pengalaman. Artinya orang ini kalau dia masuk Islam di sini, ini dapat banyak hati-hati tuh. Itu yang menyenangkan ya. Tapi ada juga hal-hal yang sedih Mas Hari. Saya sering kali jadi curhatan pengantin-pengantin baru. Curhatan pengantin baru tuh begini Mas. Pak, mertua saya tuh udah sumpah mati. Pokoknya kami kalau nikah harus di gedung.
Oh iya. Kayak gedung itu bagi sebagian orang mewah gitu ya. Tapi saya nggak punya duit, gimana caranya gitu ya? Saya nggak punya gimana caranya. Ya gimana caranya ya punya duit yang ngutang dulu nggak apa kalau di sini. Akhirnya saya ngutang dulu sama saya tuh. Boleh Pak Haji, boleh. Pokoknya ngutang dulu. Udah, jadilah orang tuh nikah di gedung gitu ya. Udah ngutang dulu sama kita. Tanya Ali tuh, ngutang dulu. Ali bilang begini, Ustadz berani-beraninya, kasihan saya bilang. Dia kan ibadah juga nikah. Ya. Ternyata begitu bikin acara di gedung, nggak nyampe juga bayar utang tuh. Kenapa nggak cukup bayar utang? Akhirnya dia setiap bulan datang gitu. Setiap bulan datang sampai lunas. Ada yang begitu. Ada juga, ini mah bukannya lucu tapi sedih. Ada. Ini mempelai lakinya udah datang. Ya, mempelai laki udah datang. Saya suruh Habib Kadir, Beb, tolong ente hubungin KUA. Udah datang. Buset, udah KUA-nya udah datang. Pengantin perempuan yang nggak datang. Pengantin perempuan nggak datang sampai jam berapa? Sampai jam 2. Dihubungin nggak? Dihubungin nggak ada. Dan belas. Nah, ini si pengantin laki-laki bingung kan? Gimana? Mas, saya bilang. Ya terserah Pak Ustadz lah gimana. Lah ini makanan udah datang. Tolong kasih ke panti asuhan. Enggak, ini perempuannya mana? Udahlah, saya tahu. Rupanya sih dia udah tahu sebabnya. Saya nggak perlu cerita sama Pak Ustadz. Dia sudah, saya mau pulang Pak Ustadz. Pulang tuh. Laki-laki itu dengan tangan hampa nggak jadi nikah. Sedih. Udah sewa gedung. Makanannya sama Habib Kadir dikirim ke panti-panti. Itu pengalaman Mas Hari. Jadi memang di masjid itu saya senang. Sampai saya bikin travel segala macam. Nah, waktu bikin travel ada satu hal yang sangat mengagumkan saya. Di sebelah masjid itu ada tukang nasi uduk namanya Ibu Jubaidah. Suatu ketika ada manasik. Dia bilang sama saya, Pak Ustadz boleh nggak saya ikut manasik? Oh, boleh, mau ikut manasik mah. Nggak bayar saya bilang manasik mah. Dia ikut manasik. Beleleran air mata dia tuh ya. Dia datang ke atas ke ruangan saya. Dulu kantor belum di atas, belum di sana, belum yang baru. Saya bikin kantor itu Pak Haji Masruhan yang bikin tuh 150-an juta kalau nggak salah. Yang hitung Pak Haji Masruhan tuh. Nah, saya di sini kantor yang dulu di dalam sini ya. Datang ke kantor saya. Pak, saya pengen umroh gimana caranya? Ya udah nabung. Tukang nasi uduk di sebelah kampung tuh, di sebelah kampus itu nabung. Ikut BMT. Sampai lengkap uangnya 25 juta. Ikut dia umroh plus Turki itu. Tukang nasi uduk, luar biasa itu. Jadi jamaah BMT itu banyak yang ikut umroh itu, ya itu nabung. Uang gado-gado segala macam. Itu buat saya satu hal yang luar biasa itu. Itu pengalaman yang nggak ada tandingannya lah. Itu luar biasa itu. Nah, terakhir saya punya pengalaman ketika berhembus kabar kepada saya, katanya saya mau diganti jadi ketua DKM, ya saya bersyukur tuh, alhamdulillah. Saya berarti punya kesempatan untuk sekolah, Pak ya, untuk sekolah, karena begini loh, kepak sayap ini tidak akan mengembang kalau kita ada di kandang, kalau kita ada di sangkar. Kepak sayap ini sehebat burung Garuda sekalipun, kalau di sangkar Garuda tidak bisa terbang. Maka hal yang paling bagus adalah orang itu dilepas. Saya keluar dari mercubuan, dari Manarul Amal itu sayap saya mengembang gitu ya, mengembang. Saya bisa sekolah, saya bisa keluar negeri 2 bulan sekali, ikut umroh segala macam, dan saya bisa ngisi kajian-kajian di mana-mana. Nah, jadi sekali lagi pada pemirsa sekalian, saya ingatkan bahwa kepak sayap ini tidak akan berkembang kalau hanya di dalam sangkar. Seperti kata dalam tempurung gitu ya. Dan berkat kekuatan silaturahim dengan para tokoh segala macam di Manarul Amal, saya di luar bisa berkiprah ya, bisa khutbah Jumat di sana kemari, isi kajian segala macam, banyak orang kenal. Di YouTube juga beberapa kali ada, ya alhamdulillah. Dan Manarul Amal juga memberikan saya bisa tampil di TV dulu, ya alhamdulillah ya. Dan satu hal lagi yang terakhir saya ingin katakan bahwa sekecil apapun satu pengalaman itu sangat berharga buat kita dalam hidup ini. Dan itu adalah memulai langkah-langkah kecil kita. Dan tentu saja hanya Allah yang menentukan itu semua. Barakallah. Ini insyaallah tanggal 22 apa 20 Oktober ya, miladnya UMB. Oh. Nah, ya. Kira-kira di usia 36 tahun UMB ini ada pesan khusus, ada harapan dari Ustadz Jazuli. Yang pertama,
saya mengucapkan barakallahu fik, ya, keberkahan buat Universitas Mercu Buana. Pendiri Universitas Mercu Buana itu luar biasa, Pak Haji Probos Tejo. Hanya dia barangkali yang punya inisiatif menghajikan 10 karyawan dan dosennya setiap tahun. 10 karyawan. Saya ingat betul tuh, 10 karyawannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin hanya Mercu Buana yang menyekolahkan dosen-dosennya dan karyawannya secara gratis di Mercu Buana. Itu yang kedua. Yang ketiga, masjid terbesar di Jakarta Barat, masjid kampus ya. Masjid kampus. Dan itu adalah Masjid Manarul Amal. Yang ketiga. Dan Masjid Manarul Amal itu letaknya bukan di tengah kampus. UII Al-Ghifari di dalam kampus. Masjid Hidayatullah di UIN di dalam kampus. Masjid At-Taqwa UMJ sebagus apapun di dalam kampus. Masjid Arif Rahman Hakim di dalam kampus. Tapi Masjid Manarul Amal di luar kampus sehingga orang-orang umum bisa menikmatinya. Berbeda dengan masjid kampus lainnya, Pak Mas Hari. Saya udah keliling kampus karena waktu itu saya salah satu pengurus dari Himpunan Pengurus Masjid Kampus Indonesia, HIPMI. HIPMI itu saya pengurus semua di dalam kampus, cuma Manarul Amal yang di luar kampus. Dan saya ingat deklarasinya Pak Probos Tejo ketika menandatangani prasasti Masjid Manarul Amal bahwa masjid ini saya wakafkan, ingat ya, saya wakafkan untuk masyarakat kampus dan masyarakat di luar kampus untuk dipergunakan ibadah pada Allah. Dan yang menjadi penceramah waktu itu saya ingat Profesor Dr. Komarudin Hidayat yang berbicara tentang manajemen masjid. Dan barakallah Mercu Buana saya doakan, betul-betul saya doakan, karena Mercu Buana adalah rumah tempat saya lahir di sana dalam artian sebagai seorang akademisi, sebagai orang ustadz, dan saya juga masih di sana sebagai dosennya. Dan Masjid Mercu Buana salah satu yang memberikan banyak kontribusi pada saya. Selamat di ulang tahunnya yang ke-36 ya. 36. Dan saya yakin semakin maju. Kalaupun ada sandungan-sandungan itu biasa dalam hidup ini. Ya. Tuh. Baik. Itu saja obrolan kita di pagi hari ini. Ustaz kan mau aktivitas lagi Sentul ya setelah ini ya. Insyaallah bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa pada vlog berikutnya.